wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah Al-Barakah rahimahullah wa hafidhullah. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah ini Allah SWT masih memilih kepada kita masih diberikan kehidupan oleh Allah SWT, sehingga kita ini dibangunkan untuk bisa menghadap Allah, hati kita, wajah kita, tunduk kita kepada Allah, melaksanakan ketaatan kita terhadap Allah SWT. Oleh sebab itu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan upaya kita sebagai seorang yang telah diberikan nikmat Allah ini, bersyukur terhadap Allah ini, diterima oleh Allah dengan yaitu adalah keridhaannya, sehingga menjadikan iman dan Islam kita semakin hari semakin sempurna. Dan mungkin pada saatnya nanti ketika kita menghadap pada Allah, semuanya menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan materi bunyinya adalah pengaruh makanan yang haram terhadap tubuh kita, terhadap aktivitas kita. Nah, karena ini hubungan dengan ibadah, ya terhadap hubungan selain ibadah, yaitu adalah doa. Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka saya sampaikan dulu, ini sudah dalam hubungannya adalah hadis. Jadi dalam hadis arba'in itu ada yang nomor 24, ini sudah saya sampaikan ini karena panjang, itu ada 9 poin. Nah, di antaranya yaitu satu, yang pertama adalah bab zalim, kezaliman. Yang kedua adalah bab hidayah. Yang ketiga adalah bab yaitu manusia itu adalah keadaan dilahirkan dalam keadaan lapar. Nah, ini adalah yang masuk poin ketiga, yaitu adalah asalnya, sumbernya dari penjelasan yang kami sampaikan itu adalah hadis yang punya hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu ada 9 poin, yaitu ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh wastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'inun, kalian semua itu semua adalah dalam keadaan lapar. Nah, ja'inun, lapar. Kan itu. Maka dalam ayat yang lain adalah yaitu adalah ju itu artinya lapar. Nah, kemudian ila, kecuali man at'amtu, kecuali orang-orang yang kami beri makan. Nah, fastat'imuni, maka kalian hendaklah mohon makan kepada aku, kepada Allah. Maka Allah ut'imkum, maka Allah akan memberi makan. Ini ayat hadis seperti itu. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana cara Allah memberi makan kepada kita. Kita itu lahir ceprot ya sudah pasti melapar dan tidak punya makanan apa-apa. Nah, kemudian apa? Diberikan oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi, dialah Allah, zat Allah yang menyampaikan, memberikan, menciptakan semua yang ada di bumi apa? Jami'ah, untuk kalian semua. Jadi apa saja yang ada di bumi ini sebenarnya untuk manusia semuanya. Untuk apa? Kebaikan. Nah, kemudian ya, itu kan kamu boleh, tapi siapa? Ada beberapa hal seperti Nabi Adam alaihissalam ketika di surga semua untukmu kecuali apa? Ini yaitu adalah sajaratil khuldi. Jangan kamu mendekat
kamu makan, apalagi makan dekat saja tidak boleh dengan pohon ini. Nah, ini di surga saja seperti itu, apalagi di sini nanti di dunia juga sebenarnya semua tahu, tapi ada beberapa hal yang perlu yang dikecualikan oleh Allah. Maka Allah langsung berfirman dalam Quran surat Baqarah yaitu 168 itu adalah apa? Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum ya fil ardi halalan thayyiban. Nah itu yang mulai ini halalan thayyiban. Wahai manusia, silahkan kamu makan apa semua yang ada di bumi ini. Tapi apa? Yang halalan thayyiban. Nah, apakah halal itu? Nah, halal di sini adalah termasuk di jenisnya barang dan mendapat cara mendapatkannya. Itu adalah halal. Dalam arti bahasa halal itu boleh, halal itu suci. Nah, halal adalah boleh atau suci. Nah, thayyibah, nah ini yang perlu saya sampaikan pada bapak-bapak dan kita sekalian. Thayyibah artinya apa? Baik untuk ya diri jiwa kita. Kalau kita makan kok dijadikan sehat baik-baik, kemudian thayyibah tidak mengganggu otak akal, itu namanya thayyibah. Jadi walaupun halal kok tidak thayyibah, ini oleh Allah melarangnya. Kan itu. Ini sudah dilarang, kan itu. Nah, kemudian masih dilanjutkan lagi 172 dilanjutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, untuk orang iman lagi masih dikuat lagi. Kalau tadi semua manusia saja disuruh apa? Suruh yang halal dan thayyibah. Jadi walaupun makanan itu halal, kalau itu tidak baik untuk dirinya ya jangan dimakan. Contoh yang paling mudah sekarang itu misalnya durian. Durian itu halal enak. Tapi kalau kamu makan kok kamu kemudian sakit, berarti kamu tidak thayyibah. Kan gitu. Maka kita sudah diperintahkan dan kita sudah paham semua, apalagi kita banyak bapak-bapak, banyak ibu-ibu banyak paham terhadap ilmu kedokteran, ya kesehatan, ilmu kesehatan. Wah, aku nak mangan kongen iki awakku ngene ya jangan. Tapi enak apa ya ora dimana. Ini yang biasanya itulah nafsu. Maka terus dilanjutkan berikutnya wala tattabi'u khutuwati syaiton. Nah, maka janganlah kamu mengikuti ya, itu adalah langkah-langkah atau bujukan-bujukan dari syaitan. Nah, syaitan tadi mengenangkan tadi melalui tabiu tadi apa nafsu. Wong enak wong sithik wae kok. Nah, makan ping wah itu rasa-rasa naik. Mana lah kursi sithik wae kok. Nah, inilah termasuk langkah syaitan. Nah, maka Allah sudah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaiton, jangan kamu yaitu mengikuti langkah setan. Karena apa? Innahu aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu nyata, sungguh nyata musuhmu. Jadi jangan jadikan teman. Nah, ini kemudian selanjutnya kita bahas mulai ini dari sini dari beberapa apa itu namanya tadi ya, urutannya, urut pembahasannya dari hadis qudsi Allah memfirman seperti itu ya. Tadi semua untuk bumi, untuk manusia, ning golek apa? Sing halal dan yang thayyibah. Nah, sekarang mengapa kok Allah itu siswa kita itu harus makan yang halal dan thayyibah? Karena itu akan berpengaruh. Pengaruh kepada apa? Antara lain pengaruh terhadap amal-amal kita, pengaruh terhadap apa namanya keturunan kita. Kalau makanan itu haram, sudah jelas kita di dunia saja sudah ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana makanan-makanan yang haram itu akibatnya di dunia saja. Nah, sekarang sudah dengan bapak-bapak perso saja ya, yang sudah viral di media. Mereka pejabat-pejabat yang mereka semuanya itu adalah banyak yang mengambil barang-barang korupsi, yang barangnya haram jelas-jelas. Walaupun barangnya halal, tapi cara mendapatkannya yang haram, maka itu termasuk ya juga haram. Akibatnya bagaimana? Bagaimana kondisinya orang-orangnya? Nah, ya harus triliunan satu tumpuan terus seperti itu disiar sekarang setiap hari biasa satu. Nah, itu bisa semua orang mencari kan ya ini di baru dunia belum besok di akhirat. Nah, tapi kalau karena kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang di sini adalah hanya masalah apa itu yang kita hubungan dengan ibadah kita, yaitu apa pengaruhnya terhadap doa. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kalau kita itu terdapat makanan haram di dalamnya, maka doa kita ini satu antara lain akan tidak terkabulkan oleh Allah. Maka salah satunya doa kita belum dikabulkan oleh Allah apa?
Mungkin ada makanan yang haram masuk di dalam tubuh kita. Nah, dasarnya ini tadi yang kita baca tadi. Satu, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Wahai manusia, ini Rasulullah SAW bersabda ini, wahai manusia, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, thayyib, baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan tidak ada yang tidak akan diterima sesuatu kecuali yang baik. Nah ini termasuk tadi, mohon maaf kepada bapak-bapak yang mungkin sudah yang bisa melihat kondisi yang ada di kondisi sekarang di Indonesia ini, betapa banyak mereka pada beberapa hal ya, yang pada dasarnya itu sekarang ditunjukkan oleh Allah. Nah, ditunjukkan Allah bagaimana ini kalau sesuatu yang begitu haram, padahal walaupun itu halal dan tujuannya baik untuk manusia, keserak seperti yang tadi ayat yang kami sampaikan di atas tadi, ini semua untuk kamu wahai manusia. Nah, tapi digolek apa? Yang halal dan thayyibah. Nah, sekarang seperti kejadian, mohon maaf ini tahun berapa kita, yaitu kita tsunami Aceh itu. Nah, ini terpelajar sekarang. Nah, apakah itu? Ya karena ini banyaknya kemaksiatan. Nah, kemaksiatan atau sesuatu yang haram yang masuk pada warganya. Nah, sehingga apa? Allah menunjukkan ini loh, karena ada kemaksiatan, ada kok diam saja, banyak yang tidak mengingatkan. Ya akhirnya yang diam pun ya terkena bencana. Nah ini jadi jangan dikatakan itu wah itu kesalahan gue asli. Allah tidak akan, kita semua itu Pak demi kebaikan manusia. Tapi kalau sudah manusia itu membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah pun juga akan menunjukkan kekuasaannya. Nah caranya seperti yang kita lihat di sana. Nah, karena apa? Di situ banyak, walaupun mereka berdoa, tapi karena apa? Masih banyak hanya barang-barang haram yang masuk dalamnya. Nah, ini termasuk mohon maaf ini mudah-mudahan wallahu alam benar atau salah seperti yang terjadi di pondok pesantren di Sidogiri itu, runtuh yang seperti itu, padahal itu pondok yang dulu itu penuh keikhlasannya dulunya apa-apa itu dari mandiri, tapi karena banyaknya orang yang ini mencari dana, dan dana itu banyak dana-dana yang tidak asalnya tidak halal. Ya Allah yang menunjukkan seperti itu. Nah, ini adalah sebenarnya semua pelajaran-pelajaran. Nah, bagi kita sebenarnya Allah itu thayyib, baik, dan tidak akan menerima segala sesuatu illa thayyiban, kecuali yang baik pula. Nah, berarti apa? Yang thayyib tadi halalan thayyiban. Nah, wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin bima amara bihi mursalin, sebagaimana yang diperintahkan kepada para utusan-utusan Allah. Nah, utusan Allah ini mursalin, ini selain nabi itu juga malaikat itu juga mursalin juga. Jadi itu juga utusan Allah. Nah, semua yang diperintahkan yang baik-baik adalah semua adalah dari Allah. Kemudian beliau bersabda lagi, Allah berfirman, ya ayyuhal rasul kulu minnat thayyibat wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna alim. Wahai Rasul, makanlah minat thayyibat, segala sesuatu yang baik. Tadi jadi yang thayyib itu artinya baik untuk badan maupun baik untuk akal. Nah, jadi ketika dimakan itu menjadikan badannya sehat, enak, baik, dan akalnya menjadi sehat. Itu bisa thayyib. Jadi sudah asalnya barangnya halal, kemudian masih diberikan yang thayyib pula. Wa'malu sholihah, dan hendaklah kalian itu beramal soleh. Wa inni ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah bima ta'ala mengetahui, dan amal-amal segala apa yang kuperbuat itu Allah mengetahui semuanya. Ayat yang lain, wa qala alladziina aamanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang yang beriman, makanlah kalian sesuatu yang thayyib, yang baik-baik, mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu.
Nah, ini termasuk salah satunya ayat-ayat yang berkata Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bercerita. Nah, summa dzakara rajulu yutilu safara as'atha akhbara yamuddu yadaihi ila sama ya Rob wa mat amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbathuhu haramun wa wudhi bil haram fa inni yustajabu lidzalik. Nah, ini di situ disebutkan oleh Allah. Rasulullah kemudian menceritakan, nah, pada suatu hari ada seorang laki-laki, nah, yang kelihatan dia itu berjalan jauh, nah, dari safar yang jauh, dan pakaiannya sudah lusuh penuh debu, nah gitu. Nah, kemudian dia pakaiannya sudah debu, kondisinya dia mengangkat tangan. Nah, ya Rob, kan itu. Nah, kemudian padahal apa yang dia makan, yang dia pakai, yang dia minum itu semuanya haram. Maka mana mungkin bagaimana Allah akan mengabulkan. Nah, ini dari hadis ini, 3 ini pelajaran yang bisa kita ambil. 1, tadi makan yang jadi sesuatu yang baik. Jadi Allah itu karena yang baik, maka yang bisa diterima oleh Allah juga yang baik saja. Nah, yang kedua, cara berdoa. Nah, cara berdoa kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Nah, kalimat yang dicintai oleh Allah itu kalimat yang itu mengangkat Rabb. Maka beberapa ayat, beberapa hadis memberitahukan, misalnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka ini ya Rabbi. Nah, kemudian saya apa? Ya Rabbi, ya misalnya Rabbighfirli, ya, wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini termasuk salah satu Rob. Misalnya kalau yang Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dicontohkan para nabi-nabi disebut itu. Nabi Adam kan itu zikirnya. Jadi tobatnya itu sampai 250 tahun dia hanya mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sampai 250 tahun dalam beberapa riwayat. Nah, ini baru ketemu dengan antara yang dia Allah baru mengampuni. Nah, ini kalimat Rabbana, Rabbi ini adalah termasuk kalimat-kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kalau kita misalnya berdoa ya Rabbul Arsyil Karim, ya Rabbul Arsyil Azim, atau ya Rabbus Samawati wal Ard, ini artinya apa? Ini kalimat-kalimat kalau dalam beberapa riwayat disebutkan itu adalah Ismul A'zam, nama-nama yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini doa-doa sebelum kita mohon doa pada Allah supaya apa? Mengaturkan nih kalimat-kalimat di mana kalimat itu bisa menjadikan orang ini menyagungkan Allah, tersebut dengan Ismul A'zam. Oke. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Atib mat amuka takun mustajabat doa." Atib itu artinya perbaiki. Nah, perbaikilah. Mat amuka, makananmu. Nah, kemudian takun mustajabat doa, maka di situ Allah akan mengabulkan, mengijabahi doa-doa kalian. Nah, yang disuruh memakan makanan kita, mohon maaf saat ini, ya, ini nyon pangapunten kita kemarin beberapa bulan yang lalu dihebohkan dengan bakso yang ada di Gading itu, remaja. Sebenarnya mohon maaf, kita itu khususnya ibu-ibu tolong juga harus memperhatikan. Karena apa? Kelihatannya makanannya biasa walaupun disek misalnya sudah pakai, terutama apa sekarang ini yang banyak dicampuri dengan
zat, ya, zat yang dari yang tidak halal dari babi, lemak babi itu apa? Perasa. Zat itu adalah apa? Bumbu atau apa? Perasa, nggih. Perasa bumbu. Ya bumbu perasa itulah apa itu moto, apa yang jenis-jenisnya itu memang banyak dengan diberikan lemak babi. Maka kalau mungkin, mohon maaf kemarin maka masih banyak yang meragukan lagi apa bakso yang diadakan apa? Mungkin dagingnya jelas bisa, baik itu jelas masih halal. Tapi untuk perasanya tadi, bumbu perasanya tambah perasanya ini yang sangat kan. Karena apa? Bisa lezatnya itu adalah juga dengan bumbu-bumbu perasa yang ada lemak babinya tadi. Nah, lebih-lebih apa? Makanan-makanan untuk anak-anak kita, anak-anak cucu kita yang kecil-kecil sekarang jenis cikis, jenis yang macam-macamnya ini. Ini tambahan bumbu rasanya itu untuk menjadi penyedap dan menjadikan orang ketagihan. Itu kan apa? Di situ banyak digunakan, yaitu adalah tambahan, yaitu adalah lemak babi. Maka orang-orang tua kita dulu, mohon maaf ya Pak, kan orang tua kita dulu kan enggak. Kalau membuat bumbu ya, hampir enggak ada dengan tambah perasa enggak. Tapi cukup dengan empon-empon apa yang ada di lingkungan kita. Ini orang-orang tua kita kan dulu menyalakan seperti itu. Nah, tapi untuk orang-orang sekarang sudah kon mulek bumbu ya bocah apalagi sekarang ngomong bumbu ya ora gelem. Nah, pilih mencari apa? Sing sudah masak. Wis dadi. Wis pokoknya sing sudah siap. Padahal belum tentu kalau di tadi apa? Karena dia menjadikan rasanya udah ditambah enak itu kan apa? Masih banyak dicampuri dengan yaitu lemak babi. Nah ini mohon maaf ini nggak perlu kita koreksi kita ulas lagi. Nah saat ini kita memberikan bumbu masak apa tambah perasa itu apa didelok sih. Karena ada beberapa bumbu yang itu ada memang ada lemak babinya dan itu diistilahkan bukan istilahnya dengan bahasa Indonesia babi enggak dengan istilah-istilah yang lain. Nah, nama itu sudah lain-lain sehingga kadang-kadang dianggap itu halal. Nah, ini mohon maaf. Nah, karena apa? Ini tadi kembali pada ini aktif makanan. Atau makanan-makanan apa? Yang di sini adalah subhat. Nah, ini perlu kita subhatnya jangan kita makan. Walaupun itu halal sekalipun. Nah, ini karena subhat itu juga diperintahkan oleh Allah ditinggalkan, suruh tinggalkan. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ini sering juga mohon maaf, ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang ini mohon maaf, apalagi remaja, makan dan minum itu sekarang itu bukan kebutuhan untuk remaja kita. Nah, tapi apa? Makan dan minum adalah apa? Tren. Nah ini trennya itu apa? Wis makan wah nek ngopi rono, nah, ngopi rono adalah ini. Padahal sama-sama di rumah juga dia bisa buat kopi dan kopinya jelas halalnya baiknya. Tapi di sana belum tentu. Karena apa? Kebanyakan pada kopi-kopi yang diskon sebagai kesenangan ini tadi ada susu yang di situ adalah dicampur dengan apa? Tulang babi. Tulang dan lemak babi itu sehingga apa? Menjadi penyedap rasanya. Banyak orang yang ketagihan. Nah ini memang dari penelitian seperti itu. Maka oleh Rasul bilang aktif perbaiki makanan minum. Nah kita sekarang ini anak cucu kita ini yang sekarang sulit sekali dikendali. Kalau dikatakan seperti itu, suang kuno polot lah ini. Padahal apa kita ini sudah ingin menyelamatkan. Nah bagaimana kita itu bisa tahu? Ya ini tadi dari antara kita sekarang anak cucu kita ini dijak ngaji, jak nyang masjid, itu abotnya setengah. Tapi kalau ketika dia tepat, ngopi rono ngopi, wah wis buat jam berjam-jam. Nah inilah ya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa ya kita sudah berusaha sebagaimana dituntut oleh Allah ya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li lani. Ya Allah perbaikilah wa aslih li min dzurriyyati. Jadi ya Allah perbaikilah wa dzurriyyati seluruh keturunan kami. Nah, maka kita berdoa seluruh berdoa ini tadi. Rabbi jadi aslih li dzurriyyati wa inni tubtu minal muslimin. Ya Allah, kami adalah termasuk bertobat bagi seorang yang
mukmin muslim. Kemudian dilanjutkan lagi di situ. Kemudian ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan doanya diterima oleh Allah. Banyak diterima. Nah, maka tanya, "Tustajaba da'watuka min baini ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. "Ma rafa'tu ila fumiya luqmatan illa wa ana alimun min aina muji'uha wa min aina kharasta." Apa yang membuat doamu itu mudah dikabulkan dibanding para sahabat-sahabat Rasul yang lain ya saat kan gitu. Maka dia menjawab, "Saya tidak memasukkan satu suap apapun yang masuk dalam mulutku, melainkan saya mengetahui. Mengetahui apa? Dari mana ini barangnya itu halal atau haram. Asalnya dari mana? Sehingga dulu hati-hati sekali. Jadi walaupun itu halal, kurma misalnya jelas halal, tapi asal dia mendapatkan dari mana? Nah, gitu. Apa dia dari jual beli? Apa dia dari mengambil dari punya orang lain dan seterusnya. Nah ini, bagi kita, bagi kebanyakan umat manusia sekarang, dia tidak begitu memperhatikan. Wes pokoknya halal, orang tidak memperhatikan daripada asalnya. Contoh, wah itu bantuan itu pemberian bantuan. Ya, pemberian ya bantuan. Betul, dah. Kalau wong yo sing wenehi kok ora njaluk, ora nyolong kan. Dia seperti itu. Tapi dia mengapa dia kok sampai memberi biasanya ora tau menehi misalnya. Nah, ini yang juga penting. Nah, ini kan banyak beberapa orang-orang yang ini seperti itu. Barang-barang korupsi yang dia sudah tidak timbang kokoran sebenarnya akhirnya apa banyak yang sering membagi-bagikan. Apalagi cara membagikan seperti yang pernah Bapak lihat itu tidak ada membuat orang lain itu wis menehi padahal orang memberi itu baik. Tapi cara memberinya yang seperti apa dianggap manusia sebagai binatang. Tapi orang kok udah seneng. Contohnya apa? Memberikan uang sebar-sebarke. Itu kan nek cara kita kan pitik diuncali jagung, waduh bulan itu wah kene nonton seneng. Orang seperti ini, tapi kenapa mereka malah seneng gitu? Nah, kita menjadikan makhluk itu padahal apa? Kalau dalam agama Islam, cara agama Islam memberi baik, iya baik, memperpenuhi. Nah apa? Kadang-kadang memberi itu jangan sampai ada orang yang tahu. Kan itu Allah seperti itu. Jadi menganggap apa? Orang yang menerima itu jangan diremehkan, jangan dianggap sebagai binatang. Dan ini sangat keren sekali malah cara-cara seperti itu. Padahal itu adalah merendahkan diri. Nah ini kan kepada beberapa itu kadang-kadang sekarang ini ya mungkin dia pejabat, mungkin dia seperti itu. Ini pernah saya terjadi. Jadi pada suatu saat ya kebetulan saat itu dia dipanggil untuk reuni untuk mantan siswa saya. Ya dia sekarang sebagai kepala rutan di Jombang. Ya, dia sebagai kepala rutan. Nah, ketika teman-temannya itu langsung itu tadi. Ya, sebagai apa? Wah ini gaya-gaya Pak ini. Astagfirullah. Ya sudah kalau dia sudah terlanjur, saya rampung dia saya mintakan. Mohon maaf, ini bukan. Saya tahu kalau ini Mas Budi ini dia ingin memberi kepada kalian. Neng nyon ngampun maaf Mas ya. Katakan itu. Wong bilang ya wong Islam karena saya pernah mengajar kamu saya tahu. Mungkin sekarang baru bilang dan itu hanya karena tren saja. Nah, cara seperti ini mohon maaf saya akan katakan. Kuwi bedane apa sampan nggawa jagung, kutik krung-krung kok usali kutu kabeh. Nah, ini bedane kan kabut ora rebutan. Nah, ini pun menganggap apa? Teman-teman itu kan kudu karo ayam pada datang. Nah, seharusnya penjenengan mendapatkan pahala yang tinggi, yang baik dari Allah. Tetapi apa dengan cara seperti ini merendahkan martabat. Dan itu kalau ditinjau dari kebudayaan apapun ya, dari agama itu jelas tidak baik. Orang memberi apa nak sapa memberi jangan sampai yang diberi itu sampai tahu. Nah, rumongso aku diasalkan tapi diangkat derajatnya lain. Nah, maka dia ya maaf Pak ini derajatnya jangan maka tolong jangan dulu. Apalagi kalau di kantor kamu itu nanti kamu nanti akan di belakangnya yang akan berat. Saya akan gitu. Nah,
Nah, ini kemudian lanjutnya lagi di situ. Nah, hadis lagi disebutkan ya tadi apa yang menyebabkan kamu itu diterima, dikabulkan karena makannya ngerti tenanan. Sejelas itu adalah halal dan thayyib. Kemudian dari Wahab bin Munib di sini berkata, "Man sarrahu ayyustajiballah ya, dakwatuhu falyutib tu'matuh." Siapa yang bahagia doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanan. Nah, pengen dikabulkan maka perbaikilah makanan. Kemudian ada yang lagi, ya, man akalal halalu arba'ina yauman ujibatun dakwatuh. Barang siapa yang memakan makanan yang halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Ini berarti apa? Makanan itu sangat doa itu akan selesai. Nah, kemudian Yusuf bin Al-Wasiti mengatakan, balagna an du'a al-abdi yahbasu anis samawati bisu'in matham. Telah sampai pada kami bahwa doa seorang hamba tertahan di langit karena sebab makanan yang haram yang ia konsumsi. Gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa. Nah, sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal, namun juga termasuk ketaatan. Ini adalah ketaatan kepada Allah, termasuk salah satu daripada dimudahkannya, kabulkannya doa. Kemudian masih banyak beberapa lagi, misalnya Ibnu Rajab alhamdulillah mengatakan, ya melakukan ketaatan memudahkan terkabulnya doa. Sebagian di sini dikatakan, ya Wahab bin Munib, al amalu sholih ya luhu doa, thumma tala qauluhu ta'ala ilahi yas'atul kalimu thayyib wal amalu sholih yarfa'hu. Amalan soleh akan memudahkan tersampainya atau terkabulnya doa. Lalu beliau membaca firman kepada Allah, ya kepadanya Allah. Jadi ilahi yas'atul kalim, jadi kepada Allah saja naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh yang dinaikkannya. Jadi intinya di sini selain makanan yang juga amal soleh. Nah, amal soleh itu apa? Amalan yang baik tetapi apa? Yang dibenarkan oleh syariat. Nah, oleh syariat Islam, syariat agama itu dikatakan amal soleh. Walaupun baik, tapi kalau tidak disyariatkan oleh agama itu juga termasuk bukan amal soleh. Yang saya contohkan tadi, memberi itu adalah amal soleh baik. Nek cara memberinya seperti tadi itu sudah bukan lagi amal soleh. Nah, wis dibagus diuncal-uncal diantar itu bukan termasuk amal soleh. Dan adat sopan santunnya di dalam kebudayaan kita, aturan Jawa ini antara lain seperti itu. Kemudian di sini Umar bin Khattab mengatakan bil wara'i amma haramallah yuqbalullahu du'a wa tasbih. Dengan sebab orang yang wara' atau hati-hati dalam memilih makan dan benar, maka terhadap dia akan mudah dikabulkannya doa. Dan satu lagi di sini adalah orang ulama berkata la tastabtiu ijabatu wa qad sadatta taraha bil ma'asi. Janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa dengan engkau menempuh jalan maksiat. Jadi tidak ada, jadi artinya apa? Kemaksiatan itu adalah termasuk salah satu juga penghalang doa. Ini Bapak-bapak, karena ini sudah tadi, monggo supaya kita ini yang lainnya nanti jangan termasuk tadi yang tidak terkabul doa, itu adalah rezeki atau maknanya mewariskan amalan soleh. Jadi kalau kita semua makanan yang benar, maka anak keturunan kita, amalan kita juga amal soleh. Tapi kalau sudah yang haram, mesti dia akan berbuat haram. Termasuk tadi misalnya contoh orang korupsi seperti ini kok aman saja, mesti pengen yang lebih banyak.
Orang yang mencuri sini kok aman, wah sesuk golek sing lebih ini. Dan itu kalau yang buruk menjadi tambah buruknya, tapi kalau soleh lahirnya juga akan jadikan anak sulung kita yang sangat soleh. Itu antara yang kedua. Kemudian yang lagi ketiga di situ disebutkan pula yaitu adalah pencegah dan penawar berbagai penyakit. Itu adalah makanan yang halal dan thayyibah, termasuk contohnya tadi. Kalau kita sudah jelas punya hipertensi, kalau makan misalnya asin tuna ya jangan, itu berarti apa? Walaupun itu garam itu adalah halal, tapi tidak thayyib untuk kita kalau terlalu melebihi batas. Makanan apa itu namanya tidak thayyib. Padahal apa ya enak ya halal, kan gitu. Nah, maka dikatakan itu adalah dengan yang halal dan thayyibah, maka penyakit-penyakit yang ada tubuh kita pun bisa tercegah. Kemudian ada lagi di sini adalah makanan yang diharam, yaitu adalah 4 di akhirat neraka lebih pantas untuk menyantap makanan kepada kita kalau kita ini adalah senantiasa makan makanan yang haram. Nah, maka di sini dikatakan man nabatat lahmuhu min suhtil fannaru la bihi. Siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuk menyantapnya. Jadi tadi dikatakan semua itu akan pengaruh terhadap tubuh kita. Nah, kalau ada yang haram ya disitu ya akan nanti adalah jadi berwujud, jadi besok di akhirat menjadi api neraka. Dan di sini termasuk juga makanan yang haram tadi mungkin ada sebabnya. Sebab baik tadi sebab yang dengan sebabnya asalnya komendi dan perlu kita banggakan. Ini kan dulu kan setengah jam, tambah sedikit yang sampaikan nanti bisa dipahami sendiri, tambah untuk kita belajar sebagai bahan pembersih hati kita. Nah sebelum kita mulai, mari kita mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini pada pagi ini senantiasa menjadikan keridhaan Allah dan menjadikan kebaikan dan sempurnanya iman dan Islam kita. Maka kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ij'al hadhil majlisan marhuman wa majlisan mubarakan wa majlisan maghfiratan wa majlisan fil ridha Allah. Allahumma ij'al hadhil majlisan marhuman wa majlisan mubarakan wa majlisan musa'adatan wa majlisan fil ridha Allah wa billahil alim. Ya Allah, mugi pados dadosna majlis menika majlis ingkang paduka ridhoi, majlis ingkang paduka berkahi, majlis ingkang paduka mulyakan, lan sedaya jamaahipun paduka paring kawilujengan, kawilujengan, kasarasan, katenteran, kebaikan, lan mugi paduka ridhoi sedaya amal kesayanganipun ya Allah. Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa anta karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.